Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilbillah. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qultu wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam al-ana hayyun bi jasadihi wa ruhihi wa annahu mawjudun fi kulli makanin wa kulli zaman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah beliau saat ini hayyun, masih hidup, bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruh, wa annahu mawjudun, hidup dengan jasad dan ruh di makam beliau di Madinah. Wa annahu mawjudun, beliau ada, eksis, fi kulli makanin, di setiap tempat, wa kulli zaman, dan di setiap waktu. Ketahuilah itu. Ketahuilah itu. Kok bisa? Faqad rawal Bazzar annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wafati khairul lakum tu'radu a'malukum alayya fama ra'aitu min khairin hamadtullaha wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Wafatku, kata Nabi, baik bagimu sekalian. Kenapa? Amal perbuatanmu sekalian disetor, diserahkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku. Apabila aku melihat ada yang baik, aku bersyukur kepada Allah. Apabila aku melihat selain itu atau yang buruk, aku memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Diserahkan, disetor kepada beliau, berarti beliau masih hidup. Wali Syekh Husain bin Muhammad Asy-Syafi'i risalatun jalilatun. Ada ulama namanya Syekh Husain bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Misri, ulama Mesir. Beliau punya kitab khusus membahas tentang fi itsbati wujudihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli makan. Kitab itu memang khusus mengupas tuntas tentang eksistensi, wujud, keberadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap ruang, di setiap tempat. Di mana-mana ada. Itu ada kitab khusus membahas itu. Qala fiha anna min adillati dzalika ru'yatuhu akhahu Musa yusalli lailatal Isra'i fi qabrihi thumma ra'ahu aidan fi Baitul Maqdis thumma wajadahu fi as-sama'i ar-rabi'ah aw fi ghairiha. Kata beliau dalam kitab tersebut, di antara dalil Nabi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Apa? Salah satunya riwayat tentang waktu Isra Mi'raj. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu perjalanan mampir di makamnya Nabi Musa, ketemu Nabi Musa di situ. Ketemu apa tidak ketemu? Kemudian melanjutkan perjalanan sampai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Tuh. Setelah itu lanjut lagi perjalanan Mi'raj sampai langit ke-4 ataupun yang lainnya, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Itu riwayatnya ada. Apa istinbat ulama dari hadis itu? Ini baca. Fa in kana sayyiduna Musa wa huwa duna nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi rutbati fa nabiyuna aula bil wujudi minhu fi kulli makan. Kalau Nabi Musa saja ada di mana-mana, kan ada di mana-mana jadinya. Di waktu yang bersamaan
Ada di makam beliau, ada di Masjid Al-Aqsa, ada di langit keberapa, 4 ke 4 ataupun ke 6. Kalau Nabi Musa saja seperti itu, apalagi yang lebih tinggi dari beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang protes, Nabi kok enggak ada, tidak mungkin ada di mana-mana. Apa kita bilang sederhana, Nabi Musa saja ada di mana-mana. Apalagi khairul mursalin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rasul, penghulu para nabi dan rasul. Apakah hanya itu? Tidak. Wa adhafa aidan, beliau dalam kitab itu, Syekh Husain bin Muhammad Asy-Syafi'i mengatakan, anna su'al al-malakain lil maqbur ma taqulu fi hadzal rajul dalilun akhar. Ada riwayat orang yang dikubur, salah satu pertanyaan mungkar nakir, ma taqulu fi hadzal rajul, apa, what do you think lah ya, apa yang Anda pikirkan, apa tanggapan Anda, apa pendapat Anda tentang orang itu. Dalam riwayat itu yang ditunjuk oleh malaikat mungkar nakir adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang kenapa? Dalilun akharu ala hudurihi bijasadihi syarifi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa jasad beliau ada di situ. Karena mungkin orang lain, dan beliau tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Dan dalam satu waktu banyak yang meninggal, dan dalam satu waktu ditanya oleh mungkar nakir, tidak ngantri gitu kan. Kalau ngantri dong lelah dia berangan, yang kan banyak sekali yang meninggal. Di mana-mana di waktu yang sama ditanya. Berarti baginda Nabi ada di mana-mana, di mana-mana. Wa fi ba'd al-manqulati anna malikiyan mata fasu'ila fil qabr fa urtaja alayhi fil jawab fa qala maytun bi izaihi hadha Malik ibn Anas waqifun 'inda ra'sika yujibu anka. Ada juga diriwayatkan Imam Malik bin Anas pun kadang-kadang datang ke kubur muridnya untuk apa? Menjawabkan pertanyaan mungkar nakir. Datang Imam Malik, kamu diam saja muridku, karena kamu pacu sekali dulu ngaji, diam, saya yang jawab mungkar nakir. Itu namanya syafaat. Tapi yang diambil dari sini apa? Ya, Imam Malik saja bisa datang kubur. Maka sangat-sangat tidak aneh, bahkan sangat wajar kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada di mana-mana dan di setiap waktu dengan ruhan mujasadan. Tsumma akkada, beliau juga di kitab itu menjelaskan, anna ghalibal awliya'i wal arifin kanu yajtami'una bi sayyidil mursalin yaqadatan wa manaman. Belum lagi kita mendengar cerita-cerita karamah para aulia yang ketemu Nabi, ya kan? Yaqadatan lagi, bukan hanya dalam mimpi, di alam nyata, di alam jaga para wali ketemu. Dan para wali yang kita dengar kisahnya bertemu Nabi itu di alam jaga, itu tidak mesti di Madinah. Ada yang ketemu di mana, ada yang ketemu di mana. Ya, itu juga bukti. Itu juga bukti nyata. Makanya para wali menyampaikan itu tidak ragu, karena para wali sendiri membuktikan, saya ketemu Nabi kemarin di sini, di situ, di sini. Dan itu bukan dalam mimpi. Juga menunjukkan beliau ada di mana-mana, fi kulli makan, di setiap ruang dan masa. Wa kana Syekh Khalifah bin Musa yajtami'u bihi fi lailatil wahidah 17 marrah. Ada namanya ulama namanya Syekh Khalifah bin Musa, bertemu Nabi dalam satu malam aja 17 kali bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita juga menyusul, amin.
bertemu beliau. Wa qala lahu, Nabi bersabda kepada Syekh Khalifah itu, ya Khalifah, la tamal minna faqad mata katsirun minal awliya bihasrati ru'yatina. Salah satu ucapan Nabi kepada Syekh Khalifah itu, wahai Khalifah, jangan bosan ketemu saya ya. Ya Allah, gimana mau bosan ketemu beliau? Apa kata Nabi? Banyak loh para wali lain, wali loh, yang meninggal belum sempat ketemu saya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yaqul, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi namanya waliullah lain, murid daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, guru daripada Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari yang punya hikam. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini, apa kata beliau? Law hujibat anni ru'yatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma 'adattu nafsi minal muslimin. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kalau sekejap mata aku tidak memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menggolongkan diriku daripada umat Islam. Artinya apa? Setiap saat, setiap detik beliau bersama dan melihat, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Abdul Mursi di mana? Dimanapun ketemu Nabi. Wa qala sahibur risalati aidan, masih dalam kitab yang sama, risalah yang sama, dikatakan inna Allah subhanahu wa ta'ala adzina lahu idznan mutahattiman an yasira fi aqtaris samawati wal ardi wal barri wal bahri was sahli wal wa'ri haitsu syaa mata syaa. Wa ma'a hadza faqad a'tahu Allah ta'ala quwwatan wa haibatan wa ahhalahu ahliyatan bihaitsu yakunu fi darajatil wasilati mawjudan bihaitsu law nadahu munadin minha nabiyyun mursal aw malakun muqarrab la ajabahu min yaumi mauti ila ma la nihayata lahu mimma ba'dal qiyamah. Dalam kitab itu jelas, pengarangnya, musannifnya mengatakan Allah sudah memberikan izin, Allah sudah memberikan restu, mandat mungkin ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemana saja, di langit dan bumi, di sungai, di darat, di laut, ya, dimanapun, kapanpun dan dimanapun. Sehingga siapapun yang memanggil beliau, baik itu nabi ataupun malaikat sekalipun, langsung dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memenuhi panggilannya. Dan itu sejak beliau wafat sampai selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, beliau juga berkata, anna jasadahu syarifah, bahwa jasad beliau, jasad, jadi jangan ada yang itu rohnya atau jasadnya juga, la yakhlu minhu zamanun wala makanun wala mahallun wala imkanun wala arshun wala lauhun wala kursiun wala qalamun wala barrun wala bahrun, coba, wala sahalun wala sedetil itu ulama menyadarkan kita, wala barzakhun wala qabrun kama asyarna ilaihi anifan, bahwa tidak ada yang luput dari jasad beliau, mau sungai, mau arsh, mau lauhul mahfuz, mau kursi, mau qalam, mau darat, mau laut, mau langit, mau bumi, mau kubur, apapun, tempat manapun di alam semesta ini, tidak ada yang luput dari wujud jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuklah musalla al-abrar. Ada yang ragu? Ada yang ragu? Ragu? Ragu apa yakin? Sedikit yang jawab ini. Ragu apa yakin? Yakin. Harus yakin. Kita yakin dengan keagungan beliau. Kita yakin dengan kemuliaan luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Itu yang kita yakini. Yang mana di antara sekian banyak, kan wa minha, dari awal sudah wa minha, di antara
Salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan ini ada di mana-mana. Sallallahu alaihi wasallam. Wa anna imtila'al kauni a'la bihi kamtila'il kauni al-asfali bihi wa kamtila'i qabrihi fatajidu muqiman fi qabrihi ta'ifan haul bait qa'iman baina yaday rabbih. Intinya dimanapun berada. Tapi memang sengaja saya kutip ungkapan ulama ini supaya kita tahu. Ulama itu sampai segitunya memberitahukan kita. Wa yaqulu Syekh Abdul Rahman Hasan Mahmud, ulama lain, fi ta'liqihi li ba'di kalami sahib risalah. Apa kata beliau? Wa kadzalika salatul musalli wa salamul musallimi alaihi fi at-tashahhud al-akhir min kulli salatin. Bukti lain, Nabi ada di mana-mana, ucapan kita di saat tasyahud atau tahiyat, baik awal maupun akhir. Ketika kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Apa kata ulama? Fa indal kafa fi qawlihi alaika ayyuhan nabi. Kaful mukhatab itu kan mukhatab. Salam kepada engkau ayyuha, wahai an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fil lughati ma'ruf. Dan dalam bahasa sudah masyhur, sudah tidak ada yang pungkiri lagi maknanya apa. Maknanya hadir gitu. Yang berarti yang bersangkutan itu hadir. Kalau kita pakai mukhatab, kalau kita memanggil langsung ayyuha, dan orang salat di mana-mana, berarti beliau hadir di mana-mana, sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dari satu kitab, dua kitab. Ini lagi di bawahnya ada kitab lagi lain. Wali Syekh Ali Nuruddin Al-Halabi aydan, namanya Syekh Nuruddin Al-Halabi, punya kitab juga, dikasih judul Ta'rifu Ahlil Islam wal Iman bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yakhlu minhu makanun wala zaman. Itu judul kitabnya, panjang. Dari judul kitabnya sudah begitu, memperkenalkan, memberitahukan kepada semua umat Islam dan orang-orang beriman bahwa Nabi Muhammad SAW tidak luput dari setiap ruang dan zaman. Itu judul kitabnya. Itu baru judulnya. Di dalamnya bagaimana? Jelaskan. Di sini saya rangkum atau saya kutip beberapa. Wa minal barahini an ala dzalika anna al-abdal min hadhihi al-ummah innama summiya al-wahid minhum badalan li'annahu yusafir wa yatruk ila akhiri. Salah satu penjelasan dari pengarang kitab tadi, Syekh Ali Nuruddin Al-Halabi namanya ulamanya, bahwa ada pangkat kewalian namanya abdal, wali abdal atau badal. Kenapa dinamakan abdal dari badal? Dikatakan di situ karena wali tersebut setiap pepergian kemana-mana pasti ada yang gantikan di tempat itu, dirinya, pengganti dirinya. Jadi misalnya ada wali badal, ada di Pancor, dia mau pergi ke Jakarta misalnya. Begitu dia pergi, ada duplikatnya, ya, tahu duplikat? Ada duplikatnya ditinggal di situ, sehingga apapun ada yang mau ketemu, ada beliau di situ. Padahal beliau berangkat ke Jakarta. Itu salah satu karomahnya wali abdal. Dan wali abdal ini masih banyak di atasnya. Masih banyak pangkat-pangkat yang lebih tinggi daripada abdal. Ada namanya gaus, ada namanya nuqaba, nujaba, qutub, dan lain-lain. Badal saja, wali abdal saja bisa ada di mana-mana. Apalagi yang paling tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Paragraf berikutnya, wa fi risalatil Halabi aidan annahu minal mumkin al-ma'qul al-musyahad fi ra'yil 'ain an yaj'ala Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi makanin ka makanin ja'ala fihi al-badr fayarahu alladhi fi aqsal masyriq kama yara. Penjelasan lain dari pengarang kitab ini untuk menyederhanakan
Apa kata beliau? Bulan saja, bulan satu kan, tapi semua di mana-mana bisa melihat. Jadi katanya, apa sih yang aneh? Nabi ada di mana-mana, Nabi bisa ditemukan di mana-mana. Bulan saja cuma satu, padahal nggak digandakan, nggak ada duplikatnya, tapi tetap di mana-mana bisa lihat katanya. Jadi Allah bisa berikan itu kepada bulan, masa tidak bisa diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fardun wa dhau'uhu mala'al akwan. Sementara bulan hanya satu, tapi cahayanya galaksi Bima Sakti. Wa kadzalika ainu syams, begitu juga dengan sinar matahari ila akhiri. Pada akhir paragrafnya dikatakan fala bid'a an yakuna qabru Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Thayyibah kadzalik. Maka tidak mustahil, bahkan sangat pantas kalau makam Nabi seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Satu, tempatnya satu, tapi cahaya beliau ke semua alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Buka halaman berikutnya, wa fi tanwir al-halaq. Ini kitab lain, Imam Jalaluddin Suyuti. Nah, itu banyak kitab. Dan ini sebagian saya kutip ini, banyak kitab lain. Tapi kan namanya tidak banyak yang ngaji, jadi tidak banyak yang tahu. Apalagi seperti tadi, dengan jasadnya dan rohnya dan di mana-mana, dan kan jangankan orang awam, orang khawas saja belum tentu nggak kaget dengar yang tadi, ya kan? Masa sih lebay, apalagi orang awam. Tapi di sini saya jelaskan, ini kitabnya banyak. Yang ngomong begini banyak, bukan saya saja, bukan satu dua orang syekh, bukan satu dua orang, kitab banyak dan sudah lama. Makanya saya sering katakan bukan paham baru. Ini bukan paham baru, tapi Anda yang baru paham. Bukan paham baru, tapi baru paham. Makanya ngaji semeton ngaji. Apa kata Imam Suyuti? Imam Suyuti tahun berapa yuk? Beliau mengatakan nih, dengar. Ana Nabi sallallahu dalam kitab Tanwirul Halaq, nama judul kitabnya Imam Suyuti. Fi Ru'yatin Nabi wal Malak, itu judul lengkapnya. Kata beliau apa? Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun bi jasadihi wa ruhihi. Ayo. Imam Suyuti mengatakan Nabi masih hidup dengan jasad dan rohnya, roh beliau. Wa annahu yatasarrafu wa yasiru haitsu sya', dan beliau berjalan kemana-mana, kemana saja beliau mau. Fi aqtaril ard, di muka bumi, di mana saja beliau mau bisa. Wa fil malakut, bukan hanya di bumi, di langit juga. Wa huwa bihayatihi, dan itu beliau yang kemana-mana itu, yang bebas kemana-mana itu dengan fisik beliau. Allati kana 'alaiha qabla wafatihi, dengan jasad beliau yang melekat pada beliau sebagaimana beliau sebelum beliau wafat, kata beliau, kata Imam Suyuti. Bukan dengan wujud yang berbeda. Persis kata Imam Suyuti. Nabi masih hidup, jasad, roh persis sebagaimana sebelum meninggal, sebagaimana hayat di dunia, di mana-mana ada. Lam yatabaddal minhu syai', tidak ada yang berubah pada diri beliau. Walaupun meninggal, nggak ada yang berubah, kata Imam Suyuti. Wa annahu mughayyabun 'anil absar. Nah, ini persoalannya. Mana enggak kita lihat? Kan itu persoalan. Apa kata Imam Suyuti? Tidak terlihatnya itu bukan alasan bahwa beliau itu tidak ada di mana-mana. Kenapa? Malaikat saja
kata Imam Suyuti. Tidak terlihat oleh kita, padahal malaikat hidup jasadan wa ruhan. Jadi kalau nggak terlihat nggak masalah. Tapi kan Nabi bukan malaikat. Iya, Nabi bukan malaikat, tapi lebih tinggi dari malaikat. Ya kan? Lebih agung daripada malaikat. Lebih apa ya? Latif. Kalau kita bilang malaikat itu cahaya, Nabi lebih cahaya daripada, ibaratnya apa istilahnya ya? Tingkat kecahayaan Nabi itu jauh lebih tinggi daripada tingkat kecahayaan malaikat sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aradallahu raf'al hijabi. Nah, kata Imam Suyuti, persoalan lainnya juga ada hijab yang menutupi mata, kepala dan mata hati Anda, kata Imam Suyuti. Kalau Allah buka hijab itu, amman arada ikram bi ra'ahu, ya udah, kalau hijab itu terbuka, kita lihat beliau. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terakhir ini resep daripada Sayyidina Al-Khadir alaihi salam, yang juga kita percaya masih hidup, belum meninggal dunia. Pernah mengajarkan kepada Syekh atau Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq, waliullah dari Maroko, doa yang dibaca. Ini resep untuk bisa bertemu atau bisa dibukakan hijabnya sehingga bisa ketemu langsung sama Nabi. Apa resepnya? Yaitu bacalah 7.000 kali doa berikut ini. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. 7.000 saja, tidak banyak. Jadi kalau mau nambah silahkan, 70.000 boleh. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, saya bertawassul dengan Nabi Muhammad, pertemukanlah hamba dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat. 7.000 kali. Ini dari Sayyidina Khidir langsung kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, diajarkan seperti itu. Unzur al-Ibris di Sijil Masih. Lihatlah kitab ini referensinya, kitab al-Ibris. Ada lagi kitab lain judulnya Al-Fawaidun Nabhaniyah, karangan Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama dari Palestina yang wafat di Beirut, Lebanon, dan belajar di Mesir, di Al-Azhar. Beliau dijuluki dengan Busiri zamani, Imam Busiri pada masanya. Imam Busiri yang punya Burdah. Beliau punya kitab khusus judulnya Al-Fawaidun Nabhaniyah. Kitab itu khusus memberikan resep-resep bagaimana ketemu Nabi. Di sana di dalam kitab itu ada 40 resep dari Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani untuk bisa ketemu Nabi di dunia sebelum di akhirat. Antara lain di situ kathratus salati alaihi wa kathratu madhihi, banyak berselawat kepada beliau dan banyak memuji beliau, banyak pujian-pujian itu, madaih. Di Indonesia kadang disebut selawat semua. Ya, jadi ada namanya selawat, ada namanya madaih. Madaih itu ya yang kita dengar-dengar itu lagu-lagu itu madaih sebenarnya, pujian. Tapi kita samakan, selawatan kita sebut biasa kan, kayak qamarun itu madaih namanya, atau yang lain-lain. Yang lain-lain kan banyak, itu pujian. Itu juga perbanyak madaih atau madih. Madaih jamak dari madih. Ada berbanyak selawat dan berbanyak madih. Dan juga memperbanyak baca surat Al-Muzammil, surat Al-Kautsar. Resep lain dari Imam Yusuf An-Nabhani, dawamu hamli mithali na'lihi sallallahu alaihi wasallam, gambar terompah Nabi. Itu juga selalu bawa.
selalu bawa, baik dalam bentuk apapun. Sekarang kan macamnya ada bros, saya lihat ya, ada mainan kunci, saya lihat bagus itu. Itu juga resep dari ulama itu, bawa kemana-mana itu, jimat itu, dan itu memiliki aura tersendiri yang bahkan kata Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dapat membuka hijab. Kalau kita betul-betul dengan kecintaan membawanya, dapat berpotensi cepat atau lambat membuka hijab hati sehingga dapat memandang wajah Rasulullah SAW di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan kita mencapai itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada pertanyaan kita baca. Ustaz, kenapa para sayyid hanya dari keturunan Siti Fatimah saja? Sedang Nabi punya juga anak yang lain. Kenapa yuk? Kan cuma itu yang masih yang hidup sampai besar, yang lain banyak meninggal kecil. La ilaha illallah. Ini tidak pernah baca sejarah ini. Kan yang lain meninggal waktu kecil. Ada yang punya anak tapi meninggal juga waktu kecil, kan gitu, anaknya meninggal juga. Jadi nggak diteruskan. Kalau Siti Fatimah punya Imam Hasan, punya Imam Husain, punya Imam Muhsin namanya. Ada namanya Siti Zainab, ada namanya Siti Ummu Kulsum. Anak-anaknya, dan rata-rata besar semua kecuali Siti Ummu Kulsum ada berhentinya. Siti Zainab punya anak, punya keturunan sampai sekarang. Cuma yang masyhur atau yang kuat nasabnya yang dari keturunan Imam Hasan, Imam Husain. Jadi Siti Fatimah punya banyak anak. Tapi yang laki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Muhsin tidak punya anak, meninggal juga di waktu kecil atau. Kalau Imam Hasan, Imam Husain ini, Imam Hasan saja kalau tidak salah 40 kali menikah. 40 kali. Semua minta, ayo tolong nikah sama anak saya, nikah saya. Supaya banyak keturunan dari keturunan Nabi, dari semua melek. Semua menyerahkan anaknya, semua menyerahkan. Tapi bukan dalam satu waktu ya, tapi Imam Hasan saja, oleh Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain juga punya anak seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Begitu juga banyak keturunan sampai sekarang. Jadi persoalan itu ya, yang lain sudah meninggal di usia kecil. Sayyidina Ibrahim, apalagi putra-putra Nabi yang laki-laki. Itu makanya diajak sama orang kan, dibilang abtar kan, Nabi dibilang abtar, terputus tidak, wahai Muhammad, katanya sama orang kafir itu. Terputus maksudnya tidak punya keturunan, tidak. Langsung turun ayat inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, jangan khawatir, aku sudah berikan kamu Siti Fatimah alaihissalam. Yang itu yang maksudnya Al-Kautsar. Salah satu penafsiran. Memang yang umum Telaga Kautsar dan lain sebagainya. Penafsiran lain Siti Fatimah. Karena dari Siti Fatimah ini keturunannya sampai kiamat. Termasuk Habib Umar, itu semua itu dari Imam Husain. Semua dari Siti Fatimah. Tidak ada yang lain. Cuma ada yang lewat Sayyidina Husain, ada yang lewat Sayyidina Hasan, ya kan? Ada yang lewat Siti Zainab. Asy-Syarifuz Zainabi namanya. Kalau yang Sayyidina Hasan, Al-Hasani, seperti Abu Sayyid Muhammad Alawi, keturunan Sayyidina Hasan. Kan begitu. Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi yang datang kemarin, insyaallah tabarakallah, mudahan beliau panjang umur, keturunan daripada Sayyidina Husain. Para habaib rata-rata kalau dari Hadramaut semuanya Sayyidina Husain. Imam Mahdi di akhir zaman keturunan Sayyidina Hasan. Ya, dan semuanya min ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi atau diseleksi dulu? Ustaz tadi menyebut tentang Nabi kan hadir kalau kita panggil beliau.
Tapi apa yang menghalangi kita bisa melihat wujud beliau? Apakah harus kita jadi orang yang baik lalu bisa melihat wujud beliau, atau bisa juga orang yang enggak baik? Umumnya memang harus bersih dari nafsu, karena nafsu itulah yang menghijab. Tetapi tidak mustahil orang yang tidak baik ketemu. Yo, kok bisa yang tidak baik ketemu? Kan yang baginda Nabi SAW ini basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira. Terkadang membawa kabar gembira, kadang juga membawa peringatan dan ketegasan atau apa gitu. Kalau orang baik ketemu Nabi, basyiran. Kalau orang tidak baik ketemu Nabi, nadhiran. Lagi pula jangan heran orang tidak baik ketemu Nabi. Abu Jahal ketemu Nabi apa tidak? Mimpi apa nyata? Nyata loh. Jadi Abu Lahab dan lain sebagainya itu, orang-orang kafir Quraisy itu ketemu Nabi, nyata lagi, tapi masuk neraka. Artinya memang secara hukum fikih lah ya, tidak menjadi tidak mendatangkan satu hukum baru. Ketemu Nabi maka pasti begini, kan tidak begitu. Umumnya itu adalah busyra, tapi ada keadaan-keadaan tertentu menjadi teguran atau menjadi apa, menjadi apa. Nabi datang menegur lah atau apa, Allahu a'lam. Ketemu, kalau tidak ketemu jangan bersedih, itu maksudnya. Beliau meridai kita itu sudah alhamdulillah. Tidak mesti tanda ridho, tanda Nabi ridho lalu menampakkan dirinya, tidak mesti. Ketemu alhamdulillah, tetapi jangan juga tergiur. Ingat Abu Jahal juga ketemu, tapi masuk neraka. Jadi jangan juga, saya berarti waliullah ya, sudah ketemu Anda juga. Abu Jahal lo ketemu langsung masuk neraka. Jadi jangan juga yang cukup bersyukur kepada Allah dan mohonlah istiqamah dan berdoalah agar itu menjadi kabar gembira dan tanda keselamatan, dan berdoalah agar tetap dijaga keselamatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menerima upah imbalan dari orang kafir? Upah apa? Upah kerja? Nggak apa-apa. Kan ada kerja di sana, terus nggak mau digaji. Ya sudah, jangan digaji. Kenapa kerja di sana terus? Menerima upah itu kan berarti kerja di sana, ya. Itu yang saya pahami dari kata upah itu kan berarti sudah melakukan sesuatu. Lo orang itu memberi. Terima, enggak apa-apa. Enggak kerja sama sekali, dia ngasih hadiah, terima hadiah, enggak apa-apa, boleh. Ada beberapa pertanyaan sampai ke saya yang di Cianjur menerima dari non muslim gimana? Enggak apa-apa, terima, enggak apa-apa. Apalagi di Cianjur yang darurat. Boleh. Yang tidak darurat pun boleh menerima. Enggak masalah. Yang penting barangnya halal. Barangnya halal, gelas misalnya atau apa tuh, makanan apa misalnya. Nah, beras misalnya, enggak apa-apa. Apa hukumnya menerima ilmu atau materi dari orang kafir? Kan itu juga pemberian juga ya. Sama, tergantung ilmunya benar apa tidak. Al-hikmatu dhalatul mu'min, kan ada hadisnya bahwa yang namanya hikmah itu harus dicari oleh seorang mukmin dimanapun dia berada. Atlubul ilmu walau bisin. Tapi kan ilmu apa gitu kan? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu, karena kita sudah menerima banyak dari orang kafir. Ayo ilmu cahaya ini, ilmu apa istilahnya? Macam-macam ini. Apa aja namanya itu? Ilmu fisika itu pokoknya. Kan itu kan dari orang kafir itu. Kenapa pertanyaan begini? Karena sudah dilakukan.
Sudah banyak kita terima ilmu-ilmu dari, tapi kan ilmu apa? Ilmu yang dunia. Ayo ilmu kungfu. Kan dari orang apa agamanya itu biasa? Buddha ya? Dari Buddha. Atau belum lagi Muay Thai, kayak namanya itu Thailand. Itu kan ilmu juga, ilmu bela diri ya. Jadi sudah sejak dahulu kala itu kita lakukan, menerima ilmu dari, selama bermanfaat kenapa tidak, untuk dunia toh juga kan gitu. Itu salah satu itu salah satu kalau kita salah satu rahmat Allah kepada kita, sehingga kita tidak usah repot-repot. Sudah ada punya bagian yang capek-capek mikir itu, terima jadi, kan itu juga nikmat sebenarnya, nikmat tersendiri yang harus kita syukuri sebagai umat Islam. Itulah lelah wah pinang kita mobil segala macam, seakan-akan Allah ingin kita itu kepada bagus-bagus, sembah saya dulu kas, itu aja saya mau kalian, tidak usah pikirkan ini nanti ada yang bikinkan, seakan-akan loh. Tapi itu pun malas kita beribadah. La ilaha illallah. Dari segi apa saja perbedaan sujud laki-laki dan wanita. Udah cukup. Nama banyak sekali pertanyaan. Maka aja balas dendam kalian. Oh sudah ini, alhamdulillah. Oh ini belum. Apa tadi? Sujud laki sama, hanya saja wanita lebih yadum, lebih melipat. Kalau laki kan agak keluar tuh, ininya keluar dari badannya. Kalau perempuan tidak, di dalam. Nggak tahu apa yang dijaga di situ, mungkin supaya jangan ada yang ikut-ikutan sujud kah mungkin ya. Allahu a'lam, tapi memang begitu. Ada riwayatnya dalam hadis Qurtubi. Nanti bertambah anggota sujudnya. Enggak, tapi memang wanita secara umum menutup diri dalam ruku, dalam sujud kan. Kalau laki kan dibuka. Apakah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk dibilang meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersama kita, jasad dan rohnya? Lantas bagaimana dengan orang Islam yang tidak terlalu percaya hal yang demikian? Soal wajib tidak wajib begini, itu sebenarnya sudah kita bahas di mukaddimah kitab ini. Karena judul besarnya apa? Mengenal Nabi kita. Mengenal Nabi kita. Judul besarnya kita wajib mentaati beliau. Kita wajib mencintai beliau. Betul apa tidak? Hatta akun ahabba ilaihi min waladihi wa walihi. Kan begitu hadis. Kita wajib mengikuti beliau, meneladani beliau. Itu yang wajib. Persoalannya, yang wajib tadi hambar dia, sukar dia, sulit dia, tidak nikmat dia, bahkan sulit terlaksana, mungkin mustahil kalau kita tidak mengenal beliau. Betul apa tidak? Bagaimana ayo logikanya? Masuk akal enggak orang mencintai yang tidak dikenal? Ya kan? Kan sampai ada ungkapan masyhur, tak kenal maka tak sayang. Betul itu. Kalau enggak kenal bagaimana mau sayang? Orang kenal aja tidak. Maka karena kita wajib mencintai beliau, wajiblah kita mengenal beliau. Oh begitu. Dengan mengenal beliau ini, kecintaan itu tumbuh. Jadi ini persoalan derajat kecintaan kita saja. Kalau kita kenal sedikit dari beliau, otomatis cinta kita juga ke beliau itu ya ala kadarnya. Semakin banyak yang kita kenal dari keagungan sosok beliau, otomatis potensi semakin besar
untuk bertambah cinta kita kepada beliau. Betul apa tidak? Itu persoalannya. Jadi kenapa dipersulit seperti itu? Pertanyaan baliknya, Anda maunya cinta setengah-setengah saja atau full atau bagaimana? Sulit juga full. Sulit full, tapi mau bertambah cinta enggak sama beliau, itu pertanyaan baliknya. Kalau maunya sekedar-kedar sudah mau, masih lebih cinta orang tua, masih lebih cinta anak, ya mohon maaf, iman Anda tidak sempurna. Ya mungkin masuk neraka tidak. Masa yang tidak tahu tadi itu masuk neraka? Ya enggak. Tapi persoalan darajat, persoalan tingkatan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang mana dengan meningkatnya cinta otomatis meningkat ketaatan, otomatis meningkat keteladanan. Kita meneladani beliau pun semakin semangat, karena kita sudah cinta sama beliau, sudah sangat cinta sama beliau. Dan semua itu startnya dari mengenal beliau. Intinya kan dari tadi ini kita mengenal beliau. Dan ternyata banyak hal yang kita tidak kenal dari beliau. Umat Islam banyak hal yang tidak dikenali oleh mereka dari Nabi mereka sendiri. Itulah sebabnya kita menyebarkan ilmu kan begitu. Kita memperkenalkan masyarakat kita. Ini loh Nabi kita loh. Ternyata Nabi kita loh begini. Akhirnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rasulullah, ya Rasulullah. Sehingga tambah cinta, tambah ini, dan tambah dekat dengan beliau. Tambah dekat dengan beliau, otomatis dunia akhirat mau bahas, sebut apa saja kenikmatan ada untuk diri dan keluarga. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih nikmat selawat yang dibaca, lebih nikmat terasa, lebih nikmat ibadah, lebih nikmat ketika ziarah makam Nabi di Madinah. Kalau kita kenal beliau, semakin banyak kita kenal, maksudnya semakin dalam atau semakin jauh, apa istilahnya, semakin dalam pengenalan kita tentang beliau, semakin nikmat semua itu. Bedakan. Ya kalau cuma selawat, tidak kenal beliau sama sekali, taunya cuma meninggal terus selawat, biasa rasanya. Pahala mungkin tetap tidak kurang, tapi ada namanya lazzatul ibadah. Ada namanya kenikmatan dalam beribadah, termasuk kenikmatan ketika berselawat. Pujian-pujian yang sering dilantunkan, untung nadanya diperindah. Biasanya nadanya yang menarik, isinya orang tidak paham kan? Nadanya ya, Masya Allah enak sekali. Apa artinya? Tidak tahu. Ya tidak apa-apa. Tapi bayangkan ketika maknanya juga diresapi, bisa bercucuran air mata itu. Bisa ada getaran rasanya. Waktu di Mesir kita dengar pujian-pujian, padahal mungkin secara nada biasa, tapi kayak mau lompat aja rasanya. Allah kayak apa gitu, mendengar kalimat-kalimat seperti apa misalnya, banyak itu. Saya buka kitab Syed Muhammad Amin Qutbi yang judulnya apa? Nafhut Tib fi Madhil Habib. Syed Muhammad Amin Qutbi, gurunya Maulana Syekh. Gurunya Maulana Syekh aja banyak kalian tidak tahu kitabnya. Ada kitab beliau Nafhut Tib fi Madhil Habib, isinya semua pujian kepada Rasulullah SAW. Pernah kita ijazahkan di sini, ya? Mungkin belum lahir kalian. Di sini pernah kita ijazahkan. Pernah kita baca sama-sama di hari haulnya Syed Muhammad, Muharram, bulan Muharram. Itu Masya Allah kita. Betapa para ulama kita ingin, itu sebenarnya tujuan beliau membuat syair, supaya ini loh Nabi kita. Beliau itu juga, itu maksudnya,
selain mengungkapkan cinta beliau kepada Nabi, kan biasanya orang mengungkapkan cinta dalam puisi kan, dalam apa. Kalau kalian lah begitu gombal-gombal kan biasa itu. Nah ini para ulama, para aulia juga berpuisi kepada Nabi. Selain mengungkapkan cintanya, mabuk cinta, juga memberitahukan kepada Nabi kita loh ini, Nabi kita loh ini. Penuh dengan pesan kasidah-kasidah itu, pesan memberitahukan kepada kita tentang betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pahami kasidah-kasidah yang dilantunkan supaya pengarangnya juga senang kenapa? Tercapai maksudnya. Jadi beliau-beliau membuat itu kan tidak mungkin semata-mata agar dilakukan saja kan, tapi agar diresapi maknanya. Resapi maknanya. Kapan-kapan kasidah-kasidah yang dia baca itu kita kaji. Kalau tidak salah pernah di sini juga kita kaji kasidah Muhammadiyah kan? Muhammadun. Belum lahir juga mungkin kalian ya. Pernah Muhammadun asyraful awam dari awal sampai sudah kita kaji di sini. Tersapi itu kan ternyata dari awal saja Muhammadun asyraful arabi wal ajam. Semulia-mulia manusia. Kan memberitahukan kita. Selain memuji Nabi, memberitahukan kepada kita yang mungkin tidak tahu. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Gitu. Apalagi Muhammadun terus begitu. Muhammadun Muhammadun lam apa sebelumnya? Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Tuh. Nabi Muhammad jasad beliau penuh dengan cahaya, berlimpahan cahaya. Karena kita dikasih tahu, oh ternyata Muhammadun lam yazal nuran, dan memang beliau itu sudah dari dulu sudah cahaya minal qidami, sejak dahulu kala. Karena itu tuh memberitahu. Jadi nggak lucu kalau misalnya selalu dibaca, kan di hizib ada kan, lalu ditanya apakah Nabi itu cahaya? Enggak, Nabi itu masuk cahaya. Paling setiap saat kita nyanyikan, setiap saat kita ucapkan. Kan geleng-geleng tuh yang punya syair, Imam Busiri. Ini orang setiap malam dia baca itu yang saya tulis, yang saya karang. Kenapa malah ditanya cahaya atau tidak? Enggak katanya. Kan aneh jadinya. Itu penting juga meresapi, jangan sampai terkena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita ngomong A, yang kita yakini, yang kita sampaikan, yang kita lakukan B. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya wajib kita kenal beliau. Kenapa? Karena wajib kita cinta beliau, karena wajib kita taat beliau, wajib kita muliakan beliau. Bagaimana kita memuliakan beliau sementara kemuliaan beliau kita nggak tahu? Harus tahu kemuliaan beliau, harus buka kitab-kitab tentang beliau. Ini kecil, ini tipis kan, tapi dari ratusan kitab. Itu pun saya sederhanakan supaya tidak pada ini aja kan, mungkin ini saja, mungkin banyak yang seperti saya katakan tadi, banyak yang kejang-kejang. Kan gitu. Apalagi saya bikin tebal. Ajib, saya kadang heran. Kitabnya banyak, ini dari ratusan kitab, dan kitab-kitab sudah lama, sudah ada di mana-mana. Kadang-kadang di Sahih Bukhari ada, di hadis Sahih Bukhari ada, tapi banyak yang tidak tahu. Allahu a'lam. Seakan-akan itu juga salah satu kemukjizatan baginda Rasul SAW. Jelas, nyata, tetapi bukan untuk semua orang, untuk orang-orang pilihan saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang pilihan. Amin ya rabbal alamin. Ada ungkapan Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nadhri ilaih. Kebenaran tidaklah tertutup, tetapi engkaulah yang menutup diri Anda sendiri untuk melihat kebenaran itu. Sallallahu alaihi wasallam. Aqimus shalah.